Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, siswa-siswi, mahasiswa dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah. Hari ini saya Imam Qori akan sedikit memberikan penjelasan tentang sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran yang dalam hal ini insya Allah tentang aspek kemukjizatan Al-Quran yang tidak mampu ditandingi oleh siapapun dan oleh apapun, yang insya Allah materi ini juga akan sangat berguna bagi kita yang sedang mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir, yang pada akhirnya tujuan kita adalah untuk memahami Al-Quran secara mendalam dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran ini ada banyak ulama yang tentunya memberikan pendapatnya tentang aspek-aspek ini. Di antaranya adalah oleh seorang ulama yang bernama Imam Qadhi Iyad. Menurut beliau setidaknya ada 4 aspek yang menjadi kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi atau disamakan dengan apapun selain Al-Quran. Yang pertama, menurut Imam Qadhi Iyad, yang pertama aspek kemukjizatan Al-Quran adalah bentuk susunan yang menakjubkan. Bentuk susunannya yang menakjubkan, bentuk susunan Al-Quran yang menakjubkan. Anggap saja susunan dari Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Kenapa Al-Fatihah itu pertama, kemudian kedua itu Al-Baqarah, Al-Imran, dan seterusnya sampai An-Nas. Itu semua ada maksudnya tersendiri. Lalu kemudian susunan Al-Quran dari ayat 1 sampai ayat kesekian itu juga bukan tanpa tujuan, tetapi semuanya itu ada maksud tertentu yang mengandung makna yang luar biasa. Ya. Susunan dari Al-Fatihah ke Al-Imran, mungkin kalau kita tidak terlalu memahami, itu tidak ada hubungan apapun dan tidak ada maksud apapun. Tapi sebetulnya itu ada hubungan yang nanti akan disebut secara khusus dalam materi munasabah Al-Quran. Jadi antara satu surat dengan surat yang lain itu ada hubungan, satu kata dengan kata yang lain juga ada hubungan. Ya. Susunan Al-Quran ini juga bukan hanya dari sisi susunan Al-Quran kalimat ataupun surat, tetapi juga dari sisi-sisi penggunaan kalimat, penggunaan bahasa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, uslub yang asing. Uslub yang asing atau penggunaan kata atau penggunaan susunan kata yang asing yang tidak digunakan oleh bahasa Arab pada umumnya. Jadi misalnya satu contoh, saat Nabi Ibrahim itu dikatakan oleh musuhnya bahwa dia yang membunuh berhala-berhala itu, maka dalam Al-Quran itu bahasa Nabi Ibrahim itu diterjemahkan atau diabadikan dalam Al-Quran dengan bahasa qala kabiruhum hadza itu. Ya, kalau mungkin kita dalam bahasa kita mungkin yang dimaksud adalah susah memahami kalau dalam bahasa kita. Tapi karena bahasa Al-Quran dan itu adalah sejarah, maka bahasa itu bisa dipahami dengan sangat luar biasa. Uslub yang digunakan ini tentunya mengecoh mereka, tapi maksudnya adalah bukan yang dimaksud oleh mereka itu sendiri. Kemudian berikutnya, isinya mencakup hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib ini baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, itu juga disebutkan dalam Al-Quran yang tidak bisa disebutkan oleh buku-buku yang lain. Kalau Al-Quran menjelaskan hal yang gaib itu pasti benar. Tidak seperti buku-buku paranormal dan seterusnya. Contoh misalnya
Al-Quran itu misalnya hal yang gaib itu tentang penaklukan bangsa Romawi itu kan. Sebelum bangsa Romawi itu ditaklukkan, Al-Quran sudah menjelaskan terlebih dahulu bahwa bangsa itu akan dikalahkan dan ditaklukkan. Sebagaimana diabadikan dalam surah Ar-Rum ayat 2 itu. Gulibatir Rum, Alif Lam Mim, Gulibatir Rum, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya berita tentang umat terdahulu dan syariat yang telah berlaku. Nah, ini jelas ya bahwa dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah umat-umat terdahulu sebagai sebuah pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Kemudian berikutnya menurut Dr. Abdul Razak Naufal, setidaknya juga ada 4 materi aspek kemukjizatan Al-Quran yang menjadi kajian. Yang pertama adalah al-i'jaz balaghi, i'jazul balaghi, aspek kebahasaan Al-Quran, baik dari susunan bahasanya atau penggunaan kata dalam Al-Quran itu sungguh menakjubkan kalau kita memahami lebih mendalam. Kemudian yang kedua al-i'jaz at-tasyri'i. I'jaz at-tasyri'i ini bisa kita maknai pensyariatan atau mungkin pedoman-pedoman dalam kehidupan itu yang luar biasa. Bagaimana Al-Quran itu memberikan pendidikan kepada pembacanya. Bahkan setiap pembaca itu bisa mendapatkan makna atau ilham-ilham yang tidak diberikan oleh Allah kepada pembaca-pembaca yang lain. Artinya saat kita membaca Quran, kadang kita merasakan ada pelajaran yang bisa kita dapat, dan saat orang lain membaca juga mendapatkan pelajaran yang lain juga selain pelajaran itu. Ya. Jadi satu orang kadang dengan orang yang lain itu kadang memiliki memiliki ilham atau memiliki perasaan atau mendapatkan pelajaran dari suatu ayat yang berbeda dengan orang yang lain. Dan i'jaz tasyri'i ini aspek-aspek pedoman bagaimana Quran itu menjadi pedoman bagi manusia itu sangat tidak sama dengan buku-buku yang lain, yang kadang buku-buku yang lain tidak menyentuh sama sekali. Kemudian yang berikutnya adalah al-i'jazul ilmi, kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmiah itu sangat jelas. Di antaranya bisa kita jelaskan dari penciptaan penjelasan Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi misalnya, atau asal kejadian alam ini bagaimana. Itu kan ada teori Big Bang yang mungkin dianggap sebagai teori yang mendekati sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran. Ilmu kedokteran, kemudian ilmu apapun, obat-obatan dan seterusnya. Dan bisa kita pelajari lebih lanjut. Kemudian i'jaz adadi yang terakhir menurut Abdul Razak Naufal itu al-i'jazul adadi itu yang dimaksud adalah bisa kita katakan kemukjizatan dari segi bilangan Al-Quran. Jadi bilangan-bilangan yang ada dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar bilangan, tetapi juga ada maksudnya. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya ada 19 itu kan. Ternyata angka 19 itu angka yang luar biasa. Hampir semua bilangan dalam Al-Quran itu bisa dikalikan dengan angka 19 ya. Kemudian jumlah surat yang 114, kemudian jumlah Quran yang 30 juz itu semuanya ada maksudnya ya. Dan perlu pembahasan tersendiri tentang masalah ini karena ada banyak sekali materi yang bisa disampaikan. Selain itu dari segi susunan kalimat misalnya kata al-maut yang berarti mati dan kata al-hayat yang berarti hidup itu jumlahnya sama dalam Al-Quran misalnya begitu. Atau kata ardun dan sama, kemudian dalam Al-Quran itu luar biasa susunannya ya. Jadi misalnya apalagi kata siang dan malam itu sama jumlah banyaknya di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya menurut Rashid Ridho setidaknya ada 7 aspek kemukjizatan Al-Quran itu. Yang pertama adalah susunan dan gaya bahasa sebagaimana dijelaskan tadi.
Kemudian keindahan dan balaghahnya atau sastra. Sama ya. Kalau masalah keindahan dan balaghahnya atau sastra, mungkin kita tidak terlalu merasa bahwa balaghah atau keindahan sastra Al-Quran itu yang luar biasa karena kita kurang memahami. Coba orang-orang Arab itu yang sudah memahami Al-Quran dengan memahami bahasa Arab dengan bagus itu, mereka sangat terkesima dengan bahasa-bahasa dan balaghah-balaghah Al-Quran. Bahkan di masa Nabi itu orang kafir walaupun mereka tidak mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, tapi mereka nguping untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang penggunaan bahasanya sangat indah. Kemudian yang ketiga, ada ilmu gaib yang ada di dalamnya, sebagaimana yang kita sampaikan. Banyak sekali ilmu gaib ya, menjelaskan tentang surga, neraka, tentang kejadian hari kiamat nanti itu seperti apa, itu sudah jelas padahal kiamat belum. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya itu belum. Tapi itu akan terjadi sebagaimana disampaikan Al-Quran. Kemudian yang keempat, isi kandungan Al-Quran terbebas dari kontradiksi. Artinya isi yang terdapat dalam Al-Quran itu semuanya benar. Tidak ada sedikit pun yang kontradiksi dengan kehidupan-kehidupan yang kita alami sekarang. Toh walaupun mungkin menganggap ada kontradiksi, itu bukan berarti Qurannya yang keliru, tapi kita yang salah memahami. Kemudian yang kelima, ilmu-ilmu keagamaan dan pensyariatan itu jelas karena ilmu Al-Quran itu sebagai sumber utama dari ilmu-ilmu keagamaan atau sumber utama dari kehidupan umat manusia sebetulnya. Kemudian yang keenam, ada antisipasi terhadap perkembangan zaman. Al-Quran itu luar biasa. Dari zaman dulu hingga sekarang, Al-Quran itu tetap update. Ya. Antisipasi terhadap perkembangan zaman itu, Al-Quran selalu mengikuti zaman. Ya. Selalu update. Dipakai sekarang, dipakai 1 bulan lagi, tahun depan, 2 tahun lagi, sampai hari kiamat Al-Quran itu masih bisa digunakan dan masih update isinya itu. Tidak seperti buku-buku yang lain. Buku-buku yang lain mungkin koran misalnya, koran sekarang dibaca, besok sudah kadaluarsa. Tidak bisa dibaca. Tidak update, sudah kadaluarsa. Itu luar biasanya Al-Quran. Buku-buku yang lain, materi-materi yang lain, misalnya materi kuliah ataupun materi sekolah, itu terbitan beberapa tahun kemarin itu sudah harus dirubah dan direvisi untuk menyesuaikan Al-Quran. Dan Al-Quran luar biasa, tidak pernah direvisi dan tidak bisa direvisi. Ya. Kemudian yang ketujuh itu pembuktian terhadap permasalahan kontemporer yang belum dibuktikan sebelumnya. Nah, ini jelas ya, ini jelas. Ada banyak penelitian misalnya tentang ilmu-ilmu keilmuan atau teknologi terbaru misalnya. Itu semuanya sebetulnya isyaratnya sudah ada dalam Al-Quran. Hanya saja kadang kita tidak terlalu fokus atau tidak mempelajari tentang hal itu. Semua teknologi atau kemajuan zaman atau permasalahan-permasalahan kontemporer misalnya, masalah kehidupan kita sehari-hari yang baru saja terjadi dan bahkan yang akan terjadi, itu sudah disiapkan di dalam Al-Quran. Hanya saja kita kurang memahami akan hal itu. Mudah-mudahan melalui pengantar ini kita, terutamanya saya pribadi, itu lebih semangat lagi untuk terus belajar Al-Quran dan mampu mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.